Udah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok L mengenai sistem pengelolaan gym ingin mempresentasikan tugas akhir kami. Perkenalkan, nama saya Luhung Isra Kemaiswara dengan tugas workflow dan skenario. Nama saya Agung Purnomo dengan tugas perencanaan dan object oriented. Nama saya ada Khairul Pradana dengan tugas bagian programming. Nama saya Nida Makfiratur Rahma dengan tugas interface dan database. Di sini kami menggunakan aliran proses iteratif. Alasan kami menggunakan aliran proses iteratif karena memudahkan perancangan secara berulang. Selanjutnya kami menggunakan metode prototyping. Alasan kami menggunakan metode prototyping karena memudahkan perancangan secara berulang seperti aliran iteratif, memudahkan perancang dalam mengetahui produk yang diharapkan, serta fleksibel. Tools yang kami gunakan untuk workflow ialah Microsoft Word dan PowerPoint. Dan tools untuk wawancara kami menggunakan aplikasi Zoom. Inilah hasil wawancara tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Harry. Saya pemilik dari Orange Fitness, salah satu gym yang berada di daerah Rorotan Cakung, Cilincing. Jadi kami ingin mewawancarai tentang sistem pengelolaan dari gym tersebut. Ya. Yang pertama, kapan jam buka dan tutupnya gym? Ya, kita mulai buka itu dari jam 8 pagi sampai jam setengah 10 malam, ya, atau kurang lebih sekitar 14 jam ya, kurang lebihnya. Karena meskipun kita buka tutupnya itu di jam tersebut, tapi kadang-kadang lebih sih. Kita baru tutup kadang-kadang sampai jam 10 atau setengah 11 malam, tergantung member masih ada atau enggak gitu. Kira-kira kapan sih waktu yang paling tenang untuk mengunjungi gym? Ya, waktu yang tenang, mungkin waktu yang tepat kali ya. Waktu yang tepat, lebih tepatnya saya sarankan member untuk datang di pagi hari, karena pagi hari itu memang bagus untuk kesehatan. Selain itu juga rata-rata di gym manapun rata-rata kalau pagi hari rata-rata secara traffic kurang itu ramai, jadi lebih tenang ya untuk melakukan latihan, bisa lebih maksimal, tidak harus menunggu antrian pemakaian alat dan lain-lain gitu. Tapi ya itu tadi ya, yang paling penting sih kalau pagi hari itu badan kita masih fresh, masih segar bugar ya. Tidak karena sisaan tenaga gitu. Kalau misalkan sore atau malam kan biasanya sisaan tenaga karena kita habis kerja atau habis pulang sekolah, pulang kampus gitu ya. Jadi pasti hasilnya kurang maksimal. Gimana sih cara latihan yang baik untuk pemula? Iya, kalau pemula biasanya kita selalu menanyakan ya, objektifnya dia untuk ikut nge-gym itu apa gitu ya. Karena dari beberapa pengalaman kemarin, objektifnya pasti beda-beda. Ada yang pengen sekedar sehat aja, ada yang pengen menurunkan berat badan, ada yang pengen punya badan ideal, ada juga yang pengen berotot gitu ya, atau meningkatkan stamina juga ada juga. Nah, dari objektif itulah mereka akan kita arahkan untuk membuat satu program latihan atau susunan jadwal yang kita buatkan untuk mereka, dan mereka juga harus patuhi ya. Gitu. Dan untuk pemula pasti kita juga arahkan untuk mereka
menggunakan alat-alat kardio terlebih dahulu ya untuk meningkatkan suhu tubuhnya atau meningkatkan stamina di badannya dia ya. Setelah itu kalau mereka memang mau mencoba sesuatu alat yang berat atau beban, itu kita arahkan untuk pemakaian alat atau beban yang ringan terlebih dahulu. Tapi kita arahkan untuk pengulangan atau repetisinya yang kita banyakin, gitu, supaya badannya terbiasa dulu. Kan ada latihan buat pemula ya. Apa ada perbedaan dari latihan pemula dan yang udah mahir? Ya, pastinya ada. Kalau pemula kan dia ototnya belum terbiasa untuk dilatih, untuk di workoutin ya istilahnya gitu ya. Tapi untuk pemula ini kita biasanya tidak langsung dengan beban-beban yang berat. Tapi kalau misalkan yang sudah mahir atau yang memang sudah expert, itu biasanya mereka tidak terlalu banyak main kardio, mereka akan langsung memainkan alat seperti itu. Nah, pastinya untuk dari pemula untuk menjadi expert pun ada banyak tahapan ataupun proses, jadi tergantung dari stabilan atau tenaga dari masing-masing member. Jadi kita tidak bisa paksakan, tapi kita lihat dulu kemampuan dia pada saat dia memainkan alat-alat yang ringan atau kardio. Setelah mereka mampu menembus repetisi yang kita targetkan atau beban yang kita targetkan, kita akan naikin secara bertahap. Seperti itu. Untuk fasilitasnya nih, kira-kira fasilitas apa aja sih yang disediakan oleh pihak gym? Ya, fasilitas yang disediakan pihak gym, pastinya kalau di Orange Fitness sendiri, kita berdiri di atas 2 lantai. Kita pisahkan antara lantai 1 dan lantai 2. Lantai 1 itu kita fokuskan untuk kardio, bakar lemak, dan kesehatan jantung, itu alat-alatnya ada di lantai 1. Kalau di lantai 2 lebih ke alat-alat berat atau beban. Jadi untuk pembentukan otot, semuanya ada di atas atau di lantai 2. Selain itu, kita memiliki kurang lebih sekitar 30-an alat gym, ya. Lalu kita parking atau parkir kita gratis dan di bawah pengawasan CCTV. Terus kita juga menyediakan locker bagi mereka yang memang membawa peralatan olahraga atau tas atau lain-lainnya, kita sediakan locker. Lalu kita juga ada free wifi. Terus mereka yang memang kehabisan baterai handphone juga bisa kita sediakan free HP juga, free charging juga. Lalu untuk mereka yang memang membawa tempat minum dari rumah atau tumbler gitu ya, mereka bisa free refill air mineral secara free di Orange. Terus kita sediakan juga untuk TV kabel supaya nggak bosan aja gitu. Ya, kan di sini kan ada free locker ya. Ya. Kira-kira misalkan ada kehilangan barang di free locker-nya itu, tindakan apa yang dilakukan oleh pihak gym? Ya, kita tidak ada penggantian apapun ya, kecuali memang itu kelalaian dari pihak gym. Contohnya misalkan ada beberapa member yang dia menitipkan kunci di resepsionis gitu ya. Nah, misalkan resepsionisnya menghilangkan kunci atau tanpa sengaja resepsionisnya meninggalkan kunci di sembarang tempat dan akhirnya tercuri oleh orang, itu tentunya akan menjadi tanggung jawab kita. Tapi kalau misalkan kelalaian dia, misalkan pada saat kuncinya dipegang oleh si member, terus tiba-tiba jatuh dan ditemukan oleh orang lain dan akhirnya terjadi kehilangan, itu tentunya di luar tanggung jawab kita. Oke. Untuk selanjutnya, apa yang pihak gym lakukan jika pelanggan merusak fasilitas gym?
Ya, untuk kerusakan itu kan ada beberapa jenis kalau menurut kita dikategorikannya, karena ini udah beberapa kali memang kejadian, emang real ada kejadian juga. Untuk kerusakan sarana dan prasarana, misalkan kan kita dikelilingin oleh cermin ya. Kalau gym itu kan pasti dikelilingin oleh cermin. Terus ada juga misalkan bangku atau dinding rusak. Kita ada term condition-nya, di mana member akan dibebankan perbaikan sekian persen tergantung dari besaran kerugian. Contohnya yang kemarin tanpa sengaja ada member yang tidak sengaja bersandar di cermin, ya mungkin kecapean atau gimana, terus pecah retak, itu kita akan bebankan ke member tersebut sekian persen dari total kerugian. Tentunya kita juga discuss dulu ya sama dia kerugiannya kurang lebih besarannya berapa dan member harus mengganti. Tapi jika terjadi kerusakan pada alat fitness, itu yang kita tidak dibebankan ke member karena itu adalah alat yang pemakaiannya sifatnya adalah bersama-sama. Gitu. Jadi satu alat itu kan dipakai rame-rame ya, gitu ya. Jadi itu sepenuhnya dibebankan kepada pemilik. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada treadmill rusak, gitu ya, misalkan kita susah untuk mendeteksi itu siapa yang rusakin, gitu kan, karena dipakai oleh sekian puluh atau sekian ratus orang secara bergantian dan kita berpikiran bahwa itu memang udah waktunya rusak atau gitu aja sih. Seperti itu. Oke. Membicarakan tentang member, apakah pihak gym menyediakan kartu member bagi para pelanggan? Ya, kartu member itu sebetulnya sekali lagi tujuannya kan adalah untuk mengidentifikasi bahwa benar member tersebut adalah member Orange Fitness dan terdaftar secara aktif di member Orange Fitness. Kalau misalkan memang kehilangan, kita hanya mengganti atau member hanya mengganti biaya kehilangan kartunya saja atau biaya penggantian kartu baru aja sih. Tidak ada denda yang seperti apa, nggak ada. Karena sifatnya tidak bisa diperjualbelikan, sifatnya juga memang tidak bisa ditukar dengan latihan di gym manapun. Kita hanya dikenakan biaya penggantian kartu saja, penggantian kartu baru. Kan di situ tadi ada member, Kak. Berapa Ya. sih tarif yang dikenakan dikenakan oleh pihak gym kepada member atau pelanggan umum? Ada perbedaan tarifnya, Pak? Ya, kita ada dua jenis member, Mbak. Jadi member bulanan dan member harian. Member bulanan itu harganya 75.000 per bulan. Artinya member tersebut dipakai atau tidak dipakai, periodenya adalah habis dalam 1 bulan. Gitu. Jadi contohnya misalkan sekarang tuh tanggal 30 Maret, kalau misalkan dia daftar hari ini, berarti dia akan habis di 30 April, satu bulan ke depan. Pada saat periode tersebut, member boleh menggunakan haknya, itu setiap hari boleh. Jadi kita tidak dibatasin untuk harus berapa kali dalam seminggu atau berapa bulan dalam sebulan berapa kali gitu, nggak ada. Jadi selama dia udah member, dia boleh menggunakan haknya mau setiap hari, mau setiap hari berapa jam, berapa menit, itu bebas karena itu hak sebagai member bulanan gitu. Nah, kalau misalkan dia hanya mengambil member harian atau visit itu hanya 10.000.
Jadi dia datang hari pada saat itu, dan hanya untuk hari itu ya dia hanya bayar 10.000. Tetap waktunya kita nggak batasin. Kalau misalkan dia kuatnya 2 jam, 3 jam ya nggak masalah. Gitu. Biasanya sih kalau member harian itu biasanya memang orang-orang yang sibuk gitu. Mungkin dia bisanya hanya di Sabtu Minggu. Karena Senin sampai Jumatnya dia mungkin sibuk dengan kuliah atau sibuk dengan kerja. Dia bisanya hanya di Sabtu Minggu. Biasanya dia ngambil cuma harian. Tapi kalau misalkan yang memang dia punya waktu banyak dan niat punya program, niat pengen nge-gym, biasanya mereka akan ngambil member bulanan. Gitu. Ada lagi? Kalau untuk apa namanya alatnya sendiri itu nge-supply atau kakak sendiri yang nyari supply-nya atau memang sudah disuplai dari yang punya alat fitness gitu? Gimana ya? Nggak, kalau gym, kalau alat-alatnya sih kita yang nyari sendiri, yang kita sendiri yang nyari sih. Jadi kan kalau sebenarnya gini, namanya alat, namanya barang itu kan ada grade-nya ya, ada grade A, grade B, grade C, sama kayak mobil kita ada. Kalau kita mau ngerental mobil yang grade C, berarti kita pilih mobil ini. Kalau kita pengen yang punya budget lebih, kita pasti pilih yang grade yang lebih tinggi. Nah sama juga di sini juga saya juga kebetulan alat memang punya saya sendiri, saya beli sendiri. Alat-alat saya yang nyari, jadi tidak terpaku dengan satu supplier atau satu merek. Antara treadmill dengan sepeda itu bisa beda merek. Gitu. Jadi tergantung dari ketersediaan dana juga sih sebenarnya. Nah nanti kalau misalkan udah berapa tahun, ada yang namanya peremajaan alat gitu. Jadi kalau misalkan ini udah kurang bagus atau udah terlalu jadul modelnya, kita akan ganti dengan yang lebih up to date gitu kan, lebih baru lagi. Sama kita yang nyari supplier sendiri, kita yang nyari merek sendiri, kita nyari alat sendiri. Kita mau mengganti pakai apa, nggak ada ketentuan harus pakai merek apa gitu. Kak mau nanya, apa sih yang pihak gym lakukan jika terjadi hal yang tidak diinginkan di dalam gym, misalkan kecelakaan atau semacamnya? Ya, kalau kecelakaan sih yang berat itu kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar, belum pernah sih terjadi di Orevitas, tapi di gym lain pernah gitu. Yang paling besar adalah misalkan ketiban bahasanya ya. Ketiban alat ya, alat bench press gitu ya, yang pakai batang gitu. Itu ketiban karena dia saking nggak kuat naik, ngangkat ke atas, akhirnya dia bebannya jatuh ke bawah, gitu ya, kena dagu dan lain-lain. Itu pernah terjadi. Terus juga ada sampai orang yang pingsan karena memang terlalu diforsir, itu juga pernah kejadian. Yang pasti kita sih sediakan alat-alat P3K di gym, ya, dan kita juga edukasi ke resepsionis jika terjadi hal-hal seperti itu untuk segera menghubungi kita dulu, dan kita juga bisa memanggil dokter-dokter rekanan lah. Kebetulan juga di fitness juga ada beberapa profesi yang kebetulan nge-gym di sini, dari mulai dokter, polisi, dan lain-lain gitu. Jadi kita punya rekanan. Gimana sih cara merawat alat-alat gym itu biar nggak cepat rusak? Ya. Nah ini biasanya kan orang-orang kan kadang-kadang kalau bicara mengenai usaha gym itu kan kadang-kadang orang berpersepsi bahwa oh kita beli alat, habis itu udah kita nggak ada urusan lagi untuk
modal beli ini beli itu kan. Padahal sebenarnya yang namanya alat gym maintenance-nya lumayan berkala dan lumayan gede ya. Gitu. Jadi bicara mengenai perawatan sendiri, saya sih biasanya ada yang namanya controlling tiap minggu ya, bukan lagi tiap bulan tapi memang tiap minggu pasti saya akan ada kontrol masing-masing alat. Itu yang misalkan ketemu yang kendor-kendor gitu ya, misalkan itu kita nggak usah harus nunggu lepas dulu baru kita benerin. Terus tali sling jangan sampai nunggu putus dulu, tapi kalau misalkan udah sedikit mengelupas kita udah langsung antisipasi dengan yang baru. Terus perawatan-perawatan lainnya yang misalkan treadmill kita harus sering kasih oli gitu kan, supaya perputaran karpetnya tidak bermasalah lah, jadi lancar. Nah, jadi memang maintenance itu harus dimulai dengan perawatan rutin. Jadi tidak harus menunggu rusak dulu baru kita benerin. Itu justru lebih awet. Ya, terima kasih untuk Kak Heri yang sudah menyediakan waktunya untuk diwawancarai mengenai sistem pengelolaan gym. Ya, kalau ada yang kurang nanti bisa itu lagi aja, video lagi. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Yang pertama, workflow pembuatan kartu member gym. Yang pertama, pelanggan ke pegawai untuk membuat kartu member. Jika pelanggan membuat kartu member bulanan, maka kartu yang dipakai hanya dalam jangka waktu 1 bulan. Jika pelanggan ingin membuat kartu member harian, maka kartu yang dipakai hanya dalam jangka waktu 1 hari. Selanjutnya, workflow kehilangan kartu member gym. Yang pertama, pelanggan kehilangan kartu, lalu pelanggan melapor kepada pegawai. Lalu pegawai memberi denda kepada pelanggan tersebut, lalu pelanggan membayar denda, lalu pegawai memberi kartu kepada pelanggan tersebut dan pelanggan mendapatkan kartu baru. Lanjut, workflow jika merusak fasilitas gym. Yang pertama, jika pelanggan merusak alat fitness, maka pegawai meminta ganti rugi sepenuhnya. Jika pelanggan merusak sarana dan prasarana, maka pegawai meminta ganti hanya sekian persen, karena tidak hanya satu yang ada di dalam gym tersebut. Ini adalah hasil perhitungan LOC yang kami lakukan. Pada tahap pemodelan ini, saya menggunakan toolset yang tersedia di dalam Microsoft Word untuk membuat APL, DFD, dan use case diagram. Di sini saya akan menjelaskan tentang APL dari sistem pengelolaan gym. Yang pertama ada manage member, di mana member akan melakukan input, lalu manage member akan memproses, kemudian melakukan output info member. Kemudian pada sistem, kelompok master mempunyai input berupa pegawai, instruktur, dan pelanggan. Kemudian kelompok master akan melakukan proses, dan kemudian dilakukan output berupa IPG, identitas pegawai, ISK, identitas struktur, dan IDP, identitas pelanggan. Pada kelompok transaksi mempunyai kelas gym dan pelanggan yang akan diproses, kemudian melakukan output berupa jadwal kelas dan juga pegawai dan laporan yang mengeluarkan output berupa laporan keuangan atau kehadiran. Berikut penjelasan saya tentang APL. Terima kasih. Diagram konteks. Pada diagram ini dapat dilihat bahwa sistem pengelolaan gym melibatkan 4 eksternal entitas, yaitu berupa pegawai, pengunjung atau member, bagian keuangan, dan owner. Penjelasan secara singkat dari diagram di atas adalah pengunjung akan memberikan bukti kehadiran pada sistem, lalu sistem akan memberikan data kehadiran kepada pegawai, di mana semua transaksi yang dilakukan antara pengunjung
akan dicatat oleh pegawai. Kemudian, sistem akan mengelola data kehadiran member pada bagian keuangan dan juga akan memberikan laporan kehadiran dan keuangan kepada owner atau pemilik. Sekian penjelasan dari saya tentang diagram konteks. Saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Use case diagram mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Use case diagram digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Fungsi yang digunakan adalah use case berbentuk oval, fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Simbol aktor atau orang, proses dan sistem yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Dan simbol asosiasi atau garis yang digunakan untuk komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case memiliki interaksi dengan aktor. Dan ekstensi atau garis busur atau relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri tanpa use case tambahan itu. Saya akan menjelaskan use case diagram di samping. Di sini aktor petugas melakukan asosiasi pada use case untuk mengelola anggota dan melakukan ekstensi untuk memeriksa status kehadiran. Dan aktor petugas melakukan asosiasi pada use case konfirmasi dan melakukan ekstensi untuk memeriksa status kehadiran. Juga aktor petugas melakukan ekstensi pada use case mengelola petugas dan melakukan ekstensi pada use case memeriksa status kehadiran. Aktor petugas juga melakukan asosiasi pada use case mengelola gym dan melakukan ekstensi untuk memeriksa kehadiran. Lalu aktor pengunjung melakukan asosiasi pada use case mengunjungi gym dan melakukan ekstensi pada use case mengelola gym. Sekian penjelasan dari saya tentang use case diagram. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini kita mempunyai pemilik. Pemilik itu mempunyai primary key yaitu IDOW dan foreign key yaitu nama. Pemilik melakukan perekrutan instruktur yang mempunyai primary key IDES dan foreign key nama. Instruktur juga mempunyai ISK yang mempunyai primary key keahlian dan foreign key alamat IS serta nomor telepon. Lalu ISK menentukan kelas gym. Yang kelas gym mempunyai primary key ID CS dan foreign key nama CS. Selanjutnya pemilik melakukan perekrutan pegawai. Pegawai itu mempunyai IDP sebagai primary key dan nama sebagai foreign key. Pegawai juga mempunyai IPG atau identitas pegawai yang mempunyai primary key bidang pekerjaan dan foreign key alamat pegawai serta nomor telepon pegawai. IPG menentukan JB atau jabatan. Di sini primary key-nya ialah IDJB dan foreign key-nya ialah JBP. Selanjutnya, pegawai melayani pelanggan. Pelanggan di sini mempunyai primary key IDM serta foreign key nama, IDP, dan IDES. Pelanggan juga mempunyai IDP atau identitas pelanggan. Dalam identitas pelanggan, primary key-nya ialah minat CS dan foreign key-nya alamat M serta JK dan nomor telepon M. IDP ini yang nantinya akan menentukan kelas gym yang mempunyai primary key dan foreign key. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nama tabel, tipe data, dan ukuran. Di sini kita mempunyai tabel master yang berisi tabel pemilik yang punya atribut IDOW
dengan tipe data varchar ukurannya 10 dan nama tipe datanya long text. Selanjutnya kita mempunyai tabel pegawai yang mempunyai atribut IDP, tipe data varchar ukuran 10 dan nama long text. Selanjutnya kita mempunyai tabel IPG dengan atribut bidang pekerjaan, tipe data long text, alamat, tipe data long text, dan nomor telepon, tipe data varchar ukuran 20. Selanjutnya ada tabel JB dengan atribut ID JB, tipe data char ukuran 10, dan JB, tipe data char ukuran 10. Lalu ada tabel instruktur dengan atribut ID IS, tipe data char ukuran 10, dan nama dengan tipe data long text. Selanjutnya ada tabel ISK atau identitas instruktur dengan atribut keahlian, tipe data medium text, alamat IS, tipe data long text, dan nomor telepon, tipe data varchar ukuran 20. Selanjutnya ada tabel IDP dengan atribut minat CS dengan tipe data medium text, lalu ada JK atau jenis kelamin, tipe datanya teks, alamat, tipe data long text, dan nomor telepon dengan tipe data varchar ukuran 20. Selanjutnya ada tabel transaksi. Yang pertama kita mempunyai tabel kelas gym dengan atribut ID CS, tipe data char ukuran 10, dan nama CS dengan tipe data medium text. Yang kedua, kita mempunyai tabel pelanggan dengan atribut IDM, tipe data char, dan ukuran 10. Selanjutnya ada nama, tipe datanya long text, IDP, tipe datanya char, dan ukuran 10, IDIS, tipe datanya char, dengan ukuran 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap konstruksi. Untuk tools yang kami gunakan ada SMPP versi 3.2.2 dan juga Visual Studio Code versi 1.4.3.1. Ini adalah create database dari sistem yang kami buat. Untuk websitenya, di sini ada tentang kami, yaitu Orange Fitness, tempat gym yang untuk berolahraga. Lalu untuk fasilitas ada yoga studio, free weight gym, lalu total body resistance exercise. Di bawah ada kontak kami dan juga ada lokasi tempat gym berada. Ini adalah mockup sync up kami dan mockup halaman awal. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tabel master terdiri dari IDP, instruktur, IPG, ISK, JB, pegawai, pemilik. Lalu tabel transaksi terdiri dari kelas gym dan juga pelanggan. Ini proses codingan dari create tabel master. Yang pertama tabel IDP, lalu ada create tabel instruktur, lalu create tabel IPG, ada create tabel ISK, create tabel JB, create tabel pegawai, create tabel pemilik. Ini ada create tabel transaksi. Yang pertama kelas gym, lalu ada create tabel pelanggan. Ini adalah proses codingan dari login kami. Untuk pengaplikasiannya, di username kami tulis admin, lalu masukkan password, klik login, dan di database sudah terdaftar admin dan juga password username-nya. Lalu ada program input tabel master. Yang pertama IPG, lalu ISK, lalu tabel input ke tabel JB, program input ke tabel pegawai,
program input ke tabel pemilik. Yang terakhir ada program input ke tabel instruktur. Program edit dan delete di tabel master. Untuk mengeditnya bisa dilakukan seperti ini. Lalu untuk delete-nya dilakukan seperti ini juga. Klik delete. Dan cetakannya akan jadi seperti ini. Coding program input pada tabel transaksi. Seperti ini. Program edit dan delete pada tabel transaksi. Ini untuk mengeditnya. Dan ini untuk melakukan delete-nya. Ini hasil cetaknya. Berikut adalah proses program dari codingan laporan. Di sini ada indeks. Yang di sini ada tambah.php. Tambah aksi.php, edit.php. Ini codingan update.php. Yang ini codingan hapus dan codingan koneksi. Ini adalah proses input yang ada pada aplikasi. Klik daftar member untuk menambahkan member, berikan nama, lalu masukkan ID pegawai, dan berikan alamat. Dan selanjutnya untuk mengeditnya, diklik edit, ubah alamatnya, dan mengubah namanya. Lalu klik simpan dan akan berubah. Lalu untuk klik hapus, maka data akan terhapus. Ini adalah hasil output laporan daftar member Orange Fitness. Kelompok kami menggunakan pengujian evaluasi white box karena merupakan metode pengujian perangkat lunak di mana struktur internal diketahui untuk menguji siapa yang akan menguji perangkat lunak. Pengujian ini juga membutuhkan pengetahuan internal tentang kemampuan sistem dan pemrograman. Pengujiannya juga dilakukan sampai kepada detail pengecekan kode program. Item pernyataan dalam mengevaluasi aplikasi ini ada 10. Yang pertama, diperlukannya pengetahuan tentang internal perangkat lunak yang sedang diuji bermanfaat untuk pengujian menyeluruh. Yang kedua, mencari dan mendeteksi segala kondisi yang dipercaya tidak sesuai, dan mencari kapan suatu proses pengulangan diakhiri. Yang ketiga, efisien dalam menemukan kesalahan dan masalah. Yang keempat, menggunakan semua keputusan logis pada sisi true dan false. Yang kelima, konsisten terhadap tampilan. Yang keenam, menggunakan tampilan simple untuk user. Yang ketujuh, kriteria yang dibuat belum user friendly. Yang kedelapan, disediakan sistem chatting antara pelanggan dan komputer. Yang kesembilan, memungkinkan menemukan kesalahan tersembunyi. Yang kesepuluh, sistem harus mengatasi kesalahan-kesalahan agar tidak mengganggu sistem lain. Tools yang kami gunakan untuk menyebarkan pernyataan evaluasi adalah Google Form. Berikut saya akan menjelaskan tentang kesimpulan berdasarkan hasil dari evaluasi sistem pengelolaan JIM. Kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan tugas ini adalah dibangunnya sebuah halaman website dengan judul Sistem Pengelolaan JIM yang berguna untuk mengetahui saran informasi dan kelas yang membantu member dengan mudah mendapat informasi tentang JIM melalui internet dan media sosial yang mempercepat proses penyampaian informasi. Aplikasi web ini dapat digunakan sebagai sarana informasi dan komunikasi yang menghubungkan antara pengguna dan pemilik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin.